Jalan-jalan. Hobi olahraga dan musik. Hobinya traveling, berenang, udah sih itu aja. Hobinya nonton film. Hobi saya lagi demen banget nih sama main sepeda, road bike, sepeda balap, sama main golf, lagi belajar juga di driving range. Banyak, nggak ngitung, tapi banyak. Kira-kira kalau persentase dari gaji? 40%. Hobi per bulan? Iya. Per bulan sekitar 7 juta lah. Buat hobi, untuk traveling mungkin paling banyak 10 kali ya. Tapi kalau misalnya untuk berenang mah paling cuma 50.000. Bahkan gratis. Kalau sebulan sekitar 250.000 sampai 300.000. Wah, ini variatif banget, tapi kalau buat hobi saya lumayan ya. Untuk sepeda balapnya sendiri saya beli lumayan lah, harganya di atas 10 jutaan. Terus kalau driving range juga, kalau main golf itu kan, kalau kebetulan saya kidal nih, jadi emang harus invest di sticknya. Nah itu lumayan, beli 1 set stick, tapi habis itu sih tinggal gimana kita misalnya biaya untuk ke driving range. Terus kalau main sepeda juga ya istilahnya mahal di awal aja sih, habis itu kan kita tinggal goes aja gitu. Iya, termasuk ke dalam lifestyle. Ya, tentu. Mungkin masuk. Ya, menurut saya iya. Jadi apakah itu hobi foto, hobi sepeda, hobi olahraga, ataupun misalnya koleksi barang-barang tertentu, atau kayak mainan kayak hot toys misalnya gitu ya. Nah itu menurut saya satu buah, bisa dibilang lifestyle juga sih. Nabung, bisa juga reksadana mungkin, dan kalau sudah terkumpul bisa buat beli hobi itu. Mungkin 10% dari gaji, income. Ya dibagi-bagi aja berapa persennya. Itu sih. Cara menentukan pengeluarannya itu pokoknya jangan mahal-mahal gitu. Kalau kemahalan nanti kayak misal gitu habis bayarnya. Tentunya kita harus tahu apa yang menjadi priority ya dalam pengeluaran. Misalnya kalau saya yang sudah berkeluarga nih, pastinya yang diutamakan adalah untuk pengeluaran bulanan, untuk tabungan, simpanan, investasi, asuransi juga. Terus ketika semua kebutuhan yang lebih prioritas itu sudah dipenuhi, baru sisihkan untuk ke arah lifestyle. Punya rekening satu lagi, buka tabungan satu lagi, bisa yang mungkin lebih gampang liquidnya, jadi ditabungkan di situ setelah gajian. Kalau investasi sih udah sama pasti tiap bulannya segitu. Kalau hobi beda-beda. Kalau hobi itu jangan sering-sering, soalnya ntar kayak habis gitu buat hobi doang, nggak produktif. Tapi kalau investasi itu setidaknya udah punya ya 5 kali dari gaji lah gitu buat pegangan. Kalau udah sisanya ntar baru diinvestasiin. Untuk investasi aku biasanya 20% dari income. Tapi kalau misalnya untuk lifestyle itu depends sih. Nah, seperti saya bilang, jadi kita prioritaskan dulu nih. Misalnya yang pertama adalah untuk pengeluaran yang utama. Seperti misalnya kalau saya nih, saya kan kebetulan masih ada cicilan rumah, terus saya ada juga produk tabungan dan asuransi dan investasi, itu juga saya utamakan karena ya menabung itu penting ya buat masa depan. Terus pengeluaran bulanan seperti kayak untuk biaya hidup, untuk tagihan dan sebagainya. Baru sisanya itu saya sisihkan untuk lifestyle. Iya, tentu. Tidak harus sih.
Kalau bisa tidak mengurangi gaya hidup, ya bisa-bisa aja sih dengan investasi mungkin, atau dengan belajar saham ya. Iya, kalau hemat kan berarti kurangin biaya hidup tuh kayak misalkan nih kita mau makan gitu habis 30.000, tapi sebenarnya ada makan yang bisa cuma 15.000, itu lebih murah tapi sama-sama kenyang. Bisa iya bisa enggak sih. Jadi kan kita bisa aja sama ya kayak hobi tadi saya bilang, sepeda contohnya ya. Kita mau beli sepeda yang harganya 1 juta atau mau beli yang 100 juta. Ya kalau misalnya kita mampu untuk berapa yang kita mampu untuk habiskan untuk hobi tersebut gitu. Tapi jangan sampai istilahnya dengan adanya lifestyle itu ada sesuatu yang kita korbankan gitu. Jadi lebih ke arah sana sih kalau saya. Nggak tahu sih ini. Ini mungkin kurangi jajan doang sih. Karena aku sendiri kan anaknya gak demen jajan, kurang demen jajan, jadi ya mungkin bisa hemat di situ. Mengurangi kualitas dari kebutuhan, misalkan nih beli kebutuhan sehari-hari, beli sabun gitu, nggak usah yang mahal-mahal gitu tapi tetap bisa dipakai. Bawa bekal dari rumah. Saat ini 2 tahun ke belakang reksadana sih sama asuransi jiwa tradisional. Apa yang dilakukan untuk berhemat? Kalau secara saya ya, apalagi kita sudah berkeluarga, pastinya waktu kita belum berkeluarga tuh pengeluarannya kita mikirin cuma buat kita aja, individu ya. Tapi ketika sudah berkeluarga, kita mikirin orang tua, istri, anak dan sebagainya. Jadi pastinya ketika membeli sesuatu pasti saya akan berpikir 2 kali sih, apakah itu benar-benar sesuatu yang saya butuhkan atau memang ini lebih ke arah hanya sesuatu yang saya inginkan gitu. Nah, jadi penghematannya itu terjadi ketika membandingkan tadi sih, kita itu need apa want gitu. Jadi seperti itu sih. Belanja sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuannya, jangan kemakan merek, terus jangan terlalu banyak juga habisin buat hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang kebutuhan ketiga gitulah, tersier. Oke, untuk menghemat ya pasti jangan naikkan taraf hidup kalau memang kita belum sampai ke sana gitu. Misalnya pengen tas yang harganya puluhan juta kayak artis punya misalnya gitu ya, atau beli baju yang harganya sampai jutaan rupiah misalnya gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sih lebih ke arah ini ya, sesuai standar hidup kita aja gitu. Ya kira-kira gitu sih. Karena aku anaknya malas mencari yang aneh-aneh, jadi stick to one investasi aja sih. Kayak misalnya saham, ya udah saham aja. Gitu. Bagus. Jadi para investor bisa milih mau jenis investasinya apa, lebih beragam gitu. Jadi resikonya kan bisa disesuaikan. Yang risikonya rendah, profitnya tinggi. Bagus, marketnya jadi banyak pilihan. Cuman saat ini sih saya lebih gampang di reksadana. Lebih mudah, banyak platformnya, dan lebih gampang dimengerti sih. Itu aja. Bagus, karena semakin banyak pilihan investasi, semakin banyak juga kita opsi yang kita dapat gitu. Jadi nggak cuma di satu tempat aja investasinya. Misalkan nih ternyata ada kayak performance-nya jelek gitu di satu instrumen investasi, kita bisa cari opsi yang lain berdasarkan fundamentalnya. Oh, saya senang sekali. Apalagi sekarang di dunia banyak banget terjadi digitalisasi ya.
mau investasi, mau menabung, mau berasuransi, semuanya sudah ada penyedia jasanya nih secara online. Dan masyarakat itu sebenarnya bisa mengambil positif itu, semua udah ada di depan mata nih, tinggal kita pilih. Jadi tinggal kita pelajari sesuai gaya kita seperti apa, profil risiko kita kalau istilah teknisnya ya. Jadi kan ada orang yang berani berinvestasi di instrumen investasi yang high risk tapi high return, misalnya kayak saham atau bahkan yang lebih ekstrim lagi cryptocurrency. Atau kita memang tipe yang kita menabung demi masa depan aja, kita ya bisa aja kan bermain di instrumen investasi yang lebih lower risknya gitu kan. Nah jadi semua pilihan itu sekarang sudah tersedia di pasar secara online pun, jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan bagi orang untuk malas berinvestasi atau menabung juga sih. Tipsnya perhatiin dulu fundamentalnya, jangan kemakan hype, jangan kemakan pom-poman influencer, karena fundamental lebih penting. Nah, tipsnya yang tadi saya bilang, nilai profil risiko kita sendiri dulu. Jadi kita ada di orang yang seperti apa? Apakah kita rela untuk misalnya kita berani berinvestasi di instrumen investasi yang risikonya sangat tinggi, rela nggak kalau uang itu hilang? Itu pertama. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah jangan gunakan misalnya itu sesuatu yang high risk ya, jangan gunakan uang yang, kalau saya istilahnya uang dapur nih, uang yang dipakai untuk pengeluaran bulanan gitu, atau yang lebih penting misalnya untuk uang sekolah untuk anak kalau dalam hal saya nih gitu. Nah jadi mungkin 2 tip itu sih kalau menurut saya ketika berinvestasi. Jadi kita cari tahu dulu profil risiko kita seperti apa, baru tentukan pilihan investasinya. Yang kedua, gunakanlah uang yang memang sudah kita sisihkan untuk investasi, bukan yang ada di kantong-kantong belanja yang lain gitu istilahnya. Pak, kalau misalkan mau ikutan hobi golf nih, tapi masih nganggur gitu, boleh nggak sih Pak? Ya boleh aja sih, asal ada dananya ya, karena lumayan ya, kayak kita masuk ke driving range, buat nyewa 100 bola gitu kan, bayar minimum 100 sampai 200 ribu. Belum kalau kita lebih serius lagi nih, pengen main ke lapangan golf, itu kan ada caddy-nya, ada biaya green fee-nya dan sebagainya, itu ya lumayan sih kalau nganggur ya. Kalau yang gratis ada Pak main golf? Ada ya, apa ya, temenin teman kita yang banyak duit.